Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android developer di Last Day dan seperti yang kalian lihat di sana ada gambar bukan gambar ya, tapi saya lagi buka Trello dan sesuai judulnya di sini kita nggak tutorial seperti biasanya, cuman mungkin saya mau cerita sedikit. Oke, dari awal corona pandemi kita lagi masih pandemi ya, jadi saat itu saya memutuskan untuk mencoba untuk mengaktifkan channel YouTube. Jadi Lasde udah lama punya channel YouTube, cuman sebenarnya dari dulu cuman dipakai untuk sebatas share kita lagi punya tutorial premium apa. Jadi lebih ke produk yang dijual terus kemudian demonya diupload. Jadi sebenarnya tidak benar-benar ingin aktif di YouTube juga atau apa ya, dengan quote unquote ingin menjadi YouTuber itu nggak ada sebenarnya. Atau ngaktifin channel YouTube itu juga nggak ada. Dan series yang diupload selama ini juga series yang diambil dari tutorial premium yang ada di Tokopedia. Jadi biasanya ada tutorial studi kasus basic dan series itu diupload di YouTube dan viewsnya lumayan terutama untuk keyword Kotlin Android ya. Dan gara-gara corona kemarin terus mencoba untuk mengaktifkan salah satu channel. Jadi sebenarnya kan sekarang channel itu banyak. Jadi mungkin ada YouTube, ada Instagram juga, terus mungkin bisa juga podcast, terus kemudian kalau bikin webinar terlalu panjang lebar di bagian administrasi mungkin. Jadi akhirnya intinya singkat cerita memilih YouTube. Jadi waktu itu pemilihannya lumayan tepat karena pemilihan pertama langsung kita bikin aplikasi COVID-19 menampilkan data jumlah kasus yang terjadi di Indonesia itu menggunakan Kotlin Android dan antusiasmenya lumayan karena sampai bulan ini sudah 2000 lebih yang nonton ya, dari ya mungkin nggak seberapa kalau dibandingin channel yang udah besar, cuman bagi saya itu luar biasa banget karena yang lain mungkin dapat 100 saja masih susah untuk pertanggal ini ya. Dan saat itu mutusin untuk tiap minggu tiap minggu upload terus kemudian sampai akhirnya agak random. Setelah mulai agak random baru saya mengaktifkan Trello. Jadi mungkin saya udah lama tahu Trello, dulu juga sempat kerja teamwork bersama teman-teman yang kerja remote ya menggunakan Trello. Cuman saya menggunakan Trello nggak bener-bener pakai secara personal, pengen tahu gitu. Jadi ketika mencoba untuk semuanya agak rapi, akhirnya untuk konten di YouTube pun dibuatkan sebuah Trello. Sampai akhirnya belajar dari pola di YouTube itu sebenarnya kebutuhannya apa sih. Jadi mungkin karena saya bikin video itu bukan baru, mungkin di YouTube-nya baru, cuman kalau bikin videonya sudah dari 2017 kalau teman-teman yang ngikutin Last Day. Jadi mempelajari pola dari video kemudian dimasukkan ke YouTube gitu ya. Ternyata yang saya pikirin adalah gimana caranya untuk terus ngupload dengan apa ya, dan tidak kehabisan topik. Jadi topik itu nggak bisa kita sekali keluar di awal terus kemudian nggak tahu apalagi, kan biasanya gitu ya. Karena saya sudah bikin series dari lama, jadi ya mencoba untuk diseriskan. Akhirnya berputar-putar di Trello sampai akhirnya saya sendiri ngerasa ada sesuatu yang penting yang lupa saya tidak masukkan dan baru ini dimasukkan. Kalau teman-teman lihat di sana ada Android Studio Series gitu ya. Di situ kalau dilihat dari nomor 1, 2, 3 itu sudah ada constraint layout, relative layout, kemudian linear layout. Mungkin itu masih umum karena itu adalah sebuah parent view atau parent layout kalau kita biasa ngoding di Android. Terus turun ke bawah lagi ada text view, edit text, button yang sebenarnya saya pun kadang lupa gimana sih cara penggunaan checkbox. Jadi checkbox mungkin bukan sesuatu yang sering kita pakai ya. Mungkin yang sering kita pakai masih edit text, masih button, kemudian masih image view, kemudian kayak radio group, spinner, bahkan mungkin teman-teman masih belum banyak yang kayak hafal perintah di recycler view kayak bikin adapter gitu ya. Karena di adapter sendiri di sana untuk externnya banyak, implement membernya banyak, di sana metode-metodenya banyak, jadi dihafalin pun agak susah dan teman-teman pasti punya kayak template masing-masing gitu ya. Nah biasanya saya pun sering lupa penggunaan radio group gimana, mungkin
di Kotlin ada yang baru, dulu terbiasa di Java terus di Kotlin berubah lagi, akhirnya ngelihat lagi, cuman kelamaan di Kotlin terus tiba-tiba ngerjain project Java, oh gimana ya di Java menggunakan spinner itu kayak apa, terus lupa lagi. Dan saya masih sering browsing, entah itu artikel entah itu video itu ya. Jadi hal penting itu saya sampai lupa untuk memasukkannya di video series. Jadi mungkin saya mau ngenalin sebuah series baru, ya ini sebuah series Android Studio. Jadi di sana kita akan belajar satu-satu text view gimana, edit text gimana, penggunaan button gimana, mulai dari atribut di layoutnya, kemudian bikin listenernya. Karena kayak misalkan button sendiri ada klik, ada long klik gitu ya, kalau teman-teman tahu di sana kan. Jadi kalau sekali pencet itu muncul apa, kalau dipencet lama itu muncul apa, itu listener yang bisa satu widget miliki beberapa listener. Kemudian dari atributnya sendiri bisa kayak diganti backgroundnya, ditebelin fontnya. Itu kan kayak apa ya, mungkin saya sendiri juga nggak bisa ngafalin dan tetap perlu referensi. Masih suka browsing, akhirnya kepikiran kenapa saya nggak bikin aja gitu ya. Jadi baru terpikiran sekarang, dan kemudian mencoba untuk merangkum beberapa video terakhir. Memang keywordnya akhirnya dari singkatnya saya coba bikin sebuah series membuat aplikasi COVID itu menggunakan 3 bahasa. Ada Flutter, ada Kotlin, kemudian ada Java gitu ya. Itu semua bikin. Terus kemudian viewsnya, mungkin ini bukan survei global ya, survei di saya sendiri itu jauh banget ya. Kotlin meninggalkan Java dan Flutter terutama di channelnya. Jadi akhirnya saya milih untuk menggunakan bahasa pemrograman Kotlin untuk series ini, karena diharapkan ini adalah sebuah apa ya, sebuah konten yang nggak berhenti gitu. Jadi ada aja nanti kan. Dulu juga constraint layout belum ada, relative layout sama linear layout. Terus ketika ada constraint akhirnya kita ke constraint, walaupun Google akhirnya ngenalin sebuah Jetpack Compose di mana kita bisa bikin reactive UI. Cuman ketika keluar constraint pun kita mungkin sering lihat ya di grup, di komunitas gitu, banyak teman-teman yang nanya, kemudian ditampilin layoutnya di situ, errornya kayak apa. Terus masih banyak banget yang menggunakan relative layout, linear layout. Berarti kan constraint layout pada saat itu mungkin belum terlalu populer juga untuk teman-teman yang baru belajar. Jadi saya pikir tetap perlu dibahas juga semuanya, apalagi yang apa ya, teknologi lama cuman masih bertebaran di komunitas, di grup Facebook, di grup Telegram. Jadi tetap saya share, jadi teman-teman bisa milih sendiri nanti di sana. Dan kalaupun nanti Jetpack Compose akhirnya ada juga, insya Allah juga masukan di sana. Dan mungkin itu aja yang mau saya share. Semoga teman-teman suka. Kalau ada masukan apa gitu dari ini, adalah 10 video pertama yang akan saya buat nanti. Kalau ada yang pengen dibahas lagi, coba tulis di bawah gitu. Dan kalau untuk bahasa ya biar fokus di satu bahasa aja, di bahasa pemrograman Kotlin. Cuman kalian pengen belajar Android Studio, bagian apanya yang pengen dibahas biar saya cantumin. Jadi ini juga menjadi library saya sendiri juga, karena ketika saya mau pakai misalkan di situ ada spinner ya, saya juga lupa gitu. Jadi saya nggak perlu nyari ke tempat lain, tinggal nyari di sini. Jadi teman-teman juga biasanya nyari apa sih yang susah dihafal gitu kan, susah dihafal. Kemudian tapi kadang-kadang perlu, cuman perlunya jarang. Nah sebenarnya tujuannya ini sih bikin series ini. Nanti link playlist atau seriesnya saya taruh di kolom komentar. Dan teman-teman kalau mau request sesuatu ya, bukan membuat aplikasi apa, mungkin nanti ada cuman nggak di series ini, teman-teman bisa klik link di bawah. Kalau ada request, saran, kritik, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Tapi yang paling penting jangan lupa subscribe.